akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan berdoa dan tadarus. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ketua kelas, saya meminta tolong untuk menyiapkan teman-temannya. Kita berdoa dan tadarus terlebih dahulu. Silakan, bisa diikuti. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Kira-kira hadir semua? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah sudah hadir semua. Artinya kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap berarti kita coba untuk masuk materi yang pertama. Bahwa materi hari ini insya Allah yang akan kita pelajari itu terkait tentang berbuat ihsan. Tapi sebelum ke sana, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan dari pembelajaran kita. Ada 4 tujuan. Yang pertama adalah kita disuruh dapat mensyukuri nikmat yang Allah diberikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, kita dapat menunjukkan ketaatan kita dan kecintaan kita serta bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tua. Sebagai wujud syukur akan anugerah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, itu kita diharapkan dapat menguraikan, dapat menyingkap makna dan juga dapat mengartikan baik perkata maupun secara keseluruhan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Dan juga nanti ada surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga hadis yang terkait. Tetapi hari ini insya Allah kita fokusnya pada surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Dan yang terakhir, ini kita diharapkan dapat membaca bagian demi bagian atau secara keseluruhan dengan fasih. Fasih itu artinya lancar sesuai dengan kaidah tajwid dan juga makharijul huruf, serta kita juga dapat mengidentifikasikan, dapat menentukan tentang hukum bacaan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Dapat dipahami sampai sini dari tujuan pembelajaran? Bisa ya? Oke, kalau bisa nanti kita akan masuk materi berikutnya. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini dan juga inti materi dari apa yang kita bahas, yaitu tentang berbuat ihsan. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang tahu arti dari ihsan itu? Belum? Belum. Oke, kalau belum coba kita baca terlebih dahulu materi di dalam buku. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya teman-teman untuk membaca terlebih dahulu. Oke, sudah 10 menit. Kira-kira ada yang menemukan apa arti dari ihsan itu? Ada? Ada yang paham? Dari makna ihsan? Oke, kalau belum paham saya jelaskan sedikit ya. Jadi makna ihsan itu kalau secara bahasa, kalau kita membuka kamus artinya adalah berbuat baik. Oke, coba saya jelaskan dengan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang sahabat yang dia sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Saking berbaktinya dia selalu memenuhi keinginan orang tuanya. Sampai-sampai ada satu keinginan dari ibunya yang belum terpenuhi.
dan dia berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi keinginan ibunya tersebut. Ternyata keinginan tersebut adalah bahwa ibunya ingin pergi haji, tetapi Uwais Al-Qarni tidak punya uang. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Kemudian dia membeli seekor kambing dari anak kambing, kemudian dia pelihara di pegunungan, ya, dan cara memeliharanya ini berbeda dengan orang lain. Dia gendong, ya kan, dari kecil sampai besar. Setelah besar, ya kan, kemudian dia tetap membalakan kambing tersebut. Kira-kira tahu nggak tujuan kenapa kok Uwais Al-Qarni itu membeli kambing dari kecil sampai besar dan membalakannya dengan digendong? Kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu? Tidak. Tujuannya adalah agar dia bisa menggendong ibunya dari negara Yaman sampai ke kota Mekah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Luar biasa bagaimana ihsannya, baktinya Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya, terutama kepada siapa? Kepada ibunya, yaitu dengan menggendong ibunya dari negara Yaman sampai ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu adalah contoh dari ihsan, yaitu artinya berbuat baik. Oke. Kalau kita lihat di dalam buku, di situ ada definisi atau pengertian dari berbuat ihsan. Ihsan itu diambil dari kata hasunaya sunu hasanan. Artinya adalah berbuat baik. Jadi diambil dari bahasa Arab. Kemudian diambil juga dari kata asana yuksinu ihsanan. Artinya apa? Yang bermakna memperbaiki atau berbuat baik. Intinya ihsan itu adalah ketika kita berbuat baik. Ini secara bahasa. Nah, secara istilah, ihsan yang pertama itu adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak mampu membayangkan melihatnya, maka kita membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Ketika kita sedang beribadah atau sholat, kira-kira kita bisa nggak melihat Allah? Pernah melihat Allah? Kan tidak. Maka ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita membayangkan ketika sedang sholat, kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka di situ ihsan. Artinya apa? Artinya kita juga ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, definisi yang lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas. Nah, ini ya. Jadi ihsan itu hampir sama dengan yang namanya ikhlas. Baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Jadi di dalam ibadah itu ada dua. Ada yang namanya ibadah khusus dan ada yang dinamakan dengan ibadah umum. Ibadah khusus itu adalah ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Kalau ibadah umum itu adalah aktivitas sosial. Contohnya apa? Ketika teman kita sakit, kemudian kita menengok, ya. Atau ketika ada teman kita jatuh, kemudian kita menolong dan lain sebagainya, itu adalah ibadah umum. Bisa dipahami sampai sini definisi dari ihsan? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Baik, selanjutnya silakan kita memperhatikan dari video yang akan saya tampilkan ini.
Oke, tadi video singkat terkait tentang berbuat ihsan. Ya, jadi kita ketika berbuat ihsan itu kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang tertentu atau yang satu agama, tetapi kepada siapa saja kita bisa berbuat ihsan. Dan perintah di mana Allah memerintahkan kepada kita terkait tentang ihsan itu ada di dalam surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini adalah dalil terkait tentang perintah berbuat ihsan. Apa penjelasan dari surat tersebut? Mari kita coba bahas isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Yang pertama terkait tentang isi dari kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Allah memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman. Yang pertama adalah nasihatnya tidak menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibahasakan dengan syirik, dan menegaskan bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi isi kandungannya yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya adalah tidak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik termasuk ke dalam kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, isi kandungannya adalah tentang memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama siapa? Yaitu ibunya. Kenapa kok ibunya? Karena ibu itu yang mengandung, kemudian yang melahirkan, dan juga merawatnya dengan penuh kasih sayang. Maka sangat jelas ketika Rasulullah memerintahkan kita siapa yang harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka yang pertama dijelaskan adalah ibunya dan ibunya sampai 3 kali. Selanjutnya isi kandungannya adalah terkait tentang memerintahkan manusia agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Paham ya terkait tentang isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bisa dipahami? Oke, teman-teman sekalian, sekarang silakan kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Dan kelompok sudah kita tentukan ya. Dan silakan kalian berkelompok. Setelah nanti kalian berkelompok, saya meminta kalian mengamati, kemudian kalian menganalisa dan juga mendiskusikan terkait tentang video yang akan saya terangkan. Baik, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Sudah ya? Oke, ketika kalian sudah berkelompok, baik silakan dilihat video berikut. Tadi sudah saya jelaskan sedikit dan silakan kalian bisa mengamati dari video ini. Kalian silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kemudian, ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain, di situ kita menemukan kendala. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan ternyata ada kendalanya. Nah, silakan nanti kalian mencari kendalanya apa,
kemudian kira-kira dari kendala tersebut solusinya itu apa. Silakan kalian berdiskusi dan saya kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah selesai, waktu sudah habis dan silakan kita coba saya tunjuk dari kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Baik, silakan bisa perwakilannya yang berdiri, yang lain bisa mendengarkan. Hasil diskusi kelompok yang bisa kita lakukan untuk orang lain adalah senantiasa berbuat ihsan atau baik, terutama kepada kedua orang tua dan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti dengan tenaga kita, finansial, dan yang lain-lain. Kendala yang kita hadapi adalah kesadaran kita kadang masih rendah dan niat dalam membantu belum sepenuhnya ikhlas karena Allah SWT. Solusinya adalah dengan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran diri dan menyiapkan apa yang kita lakukan ini dengan ikhlas. Oke, itu ya. Jadi yang disampaikan oleh teman kita, jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk berbuat ihsan yang harus kita utamakan kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepada orang yang membutuhkan bantuan. Namun ada kendalanya. Kadang-kadang kendalanya adalah niat kita yang kurang ikhlas, kemudian juga kadang-kadang kesadaran kita itu masih minim, masih kurang. Maka solusinya tadi yang disampaikan adalah kita mencoba untuk senantiasa meniatkan apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita senantiasa mempelajari bagaimana agar kita itu bisa menumbuhkan sikap, sifat, kesadaran kita untuk membantu orang lain. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Atau barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak? Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Baik, oke, kita lanjutkan materinya. Oke, setelah kita mempelajari ya dari awal sampai terakhir, sebelum kita tutup, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu tugas terkait project. Jadi kalian saya perintahkan untuk membuat project terkait tentang materi ihsan. Ya, kira-kira berbuat baik kepada orang lain yang bisa kita lakukan apa? Silakan kalian cari, kalian analisa sendiri, gitu ya. Kemudian kalian praktekkan. Dan bukti pengumpulannya adalah dengan video atau dengan foto ketika kalian sudah berbuat ihsan kepada orang lain. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, maka silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sebelum kita pulang. Siap.